Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat setiap kita. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Tuhan masih berikan kita waktu untuk berkumpul di tempat ini. Pasti dengan satu tujuan, untuk memuliakan namanya. Sebelum kita memulai sarapan bersama kita pada pagi hari ini, mari tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul bersama pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat sarabah kami pada pagi hari ini nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Tuhan, Engkau yang akan bertahta atas setiap pujian, sharing yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Roh-Mu yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Berkati dari awal sampai selesainya sarabah kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita perkatakan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dari awal, sama-sama kita berkatakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Pujian ini kita perkatakan dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa,
kasih Tuhan. Pada pagi hari ini mari naikkan pujian, naikkan syukur-Mu buat setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Nyanyikan nyanyian baru untuk membesarkan nama-Nya, sebab hanya Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita. Sebab Dia Tuhan menjadi gunung batu keselamatan untuk setiap kita. Kami rasakan buat kasih-Mu.
Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu kami minta biar Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui pembacaan kami. Tuhan berkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati, biar kami semua benih firman Tuhan yang pagi hari ini ditaburkan biar bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Baik kami yang saat ini hadir di gereja ini maupun jemaat-Mu yang sementara menonton secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ground Sudiang, mana suaranya? Yes. 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 Kenneth. Baik, jemaat Tuhan, teman-teman sekalian, agak ini ya sebenarnya agak insecure karena Di depan oke, tamu kita pada malam hari ini ada Pastor Peter. Haleluya. Bisa haleluya. berikan tepuk tangan yang terbaik. Oke, terima kasih. Baik, Ground Studio ini sangat spesial ya. Of course, always, every time. We know that. Oke, jadi pembacaan kita itu terdapat dalam Injil Matius pasal 4. Kita akan baca satu orang satu ayat. Bergiliran dari Kak Sandi. Sampai dari ayat 12 itu ayat 18 sampai ayat 25. Oke, Matius 4 ayat 18 sampai 25. Silakan Kak Sandi. Kamera beda. Oh. Kamera 1. Action. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawahlah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. 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 Puji Tuhan. Dari pembacaan kita ini dari ayat 18 sampai ayat 25.
Setelah sudah di-share oleh Ayu, saya percaya bahwa kita semua sudah memiliki persiapan paling tidak. Oh, saya sudah memperhatikan ayat ini dan apa yang saya temukan. Mungkin saya bisa mulai dari langsung banget ya. Dari yang paling spesial di sini, Kak Peter. Silakan Kak Peter. Yang saya dapatkan pembacaan saya secara personal itu di ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-20 dan 22. Jadi ada kata meninggalkan di sana. Bagi saya secara sederhana itu menjadi pertanyaan perenungan bagi setiap kita, apa yang berat untuk kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus? Istirahatnya kita kah? Hobinya kita kah? Bahkan mungkin ada hal-hal yang secara pribadi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya harus kita tinggalkan kalau kita mau ikut Yesus. Karena panggilan Yesus itu bukan hanya melayani di gereja, tapi dimanapun kita berada, hidup kita itu harus menjadi garam dan terang. Jadi meninggalkan itu 2 kali disebut di sana. Panggilan itu bukan hanya ini untuk murid-murid Yesus yang 12 orang, ini untuk murid Yesus yang 70 orang. Tapi itu kita semua yang mengikut Yesus itu harus belajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang masih kita pegang. Mungkin egonya kita, mungkin keuangannya kita dalam segala hal. Dan saya baru-baru ini nonton sebuah podcast ya, dan sebuah sharing kebenaran firman Tuhan dari seorang yang bernama Hatta Halimas. Mungkin ada yang tahu? Saya serah mungkin tahu. Jadi Hatta Halimas ini dia menderita sebuah penyakit yang namanya cerebral palsy. Ada ibu dokter di sini. Jadi nanti silakan tanya apa itu cerebral palsy. Jadi yang bagi saya menjadi kebenaran itu adalah waktu ini kata mengikut ini, jangan kita mengikut Tuhan, ini yang dia sampaikan. Jangan kita mengikut Tuhan karena kita mau dapat kesembuhan. Memang Yesus menyembuhkan, tapi bagaimana kalau Yesus tidak menyembuhkan supaya melalui kehidupanmu kamu menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya waktu saya nonton khotbah itu saya pun bertanya kepada diri saya. Saya enggak mikir ke orang lain, tapi apakah saya bisa menjawab pertanyaan itu? Kira-kira itu yang saya dapatkan. Tepuk tangan dulu. Tuhan, sangat menarik dan sangat membuka banyak pemikiran-pemikiran baru. Ya, dari Ayu, ketua ground kita hari ini. Semua mengundurkan diri. Saya tidak mampu memimpin ground. Pas Kak Esra juga kasih ini ayat, langsung Kak berpikir yang pernah Kak bertanya Kak, saya bilang kenapa ini murid-muridnya Tuhan Yesus kebanyakan dia nelayan. Dan setelah ku baca, ternyata di penafsiran sendiri katakan bahwa ternyata nelayan ini adalah tipikal yang dia terbiasa menghadapi badai. Keren. Dia terbiasa menghadapi badai, kesusahan di tengah laut mungkin. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu yang lebih berpotensi dalam masuk ke circle paling dekatnya Kristus untuk penyebaran firman. Baru Kak mengerti juga di situ, tapi masih kupikir ndak selalu jadi bilang kayak nelayan, dia siap dalam hal-hal seperti itu. Ada mungkin pekerjaan yang lebih berisiko lagi, kenapa bukan itu? Ya itu, bertanya Kak kembali. Oh, ada pertanyaan yang kayak lebih aku bilang beresiko. kan pas kulihat ini penafsirannya ini ayat Kak, dia bilang kenapa dipilih ini nelayan, karena
nelayan itu adalah pekerjaan yang terlibat resiko yang tinggi. Terus berpikir Kak, kenapa harus nelayan begitu yang jadi contoh? Kayak dia beresiko tinggi, tapi kan masih banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Tukang palu. Yang Ikutlah aku dan punya- kamu akan memalu manusia. Akan kujadikan tukang Nggak palu masuk manusia. nggak masuk anunya di tukang bangunan, aku akan membangun manusia. Oh. Boleh. Tapi kenapa harus nelayan? Tapi satu jawabannya aku tahu ternyata nelayan itu salah satu pekerjaan yang beresiko. Tapi bukan cuman itu yang beresiko. Ya terbiasa menghadapi badai. Tadi betul kayak Ayu bilang. Dan banyak kayak perumpamaan juga. Bukan perumpamaan, ceritanya Tuhan Yesus tentang menenangkan badai dan lain-lain. Itu semua kayak berkaitan. Saya takut ya. Oke, thank you Ayu. Nanti kita akan mendapat jawaban-jawaban dari belakang ya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain. Cerin. Aduh, langsung over no. GG. Oh kita kasih dari teman-teman Sudiang dulu ya. Ya pasti mereka sudah memiliki insight tersendiri. Oh Kiro. Dapat kawan baru nah. Kalau dari saya, yang saya dapatkan itu dari yang ayat 19 sampai 20. Itu kan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah di situ saya agak salut sih ke mereka karena bagaimana tiba-tiba ada orang random datang, ikutlah aku. Terus mereka kan percaya, mereka meninggalkan segala pekerjaan mereka. Weh, tepuk tangan dulu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka mempunyai kan Lagi santai mereka kan kawan. mempunyai pekerjaan yang pasti, yang menjadi kesehariannya mereka toh. Benar. Tapi mereka meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengikuti orang yang tiba-tiba datang, ikut Kak, begitu. Jadi, Random ya. Wow Tuhan. Lihat Kiro Tuhan. Baik, thank you Kiro. Cici. Oke, baik. Mungkin dari saya itu yang saya dapat dari ayat 23 sama 24. Saya ada mungkin sedikit ringkasan. Ini pelajaran ya. Luar biasa. Luar biasa Zarin. Tiba-tiba dapat, Sudiang Ji. Tidak apa-apa, aman Mi. Ini jadi dari ayat 23 sama 24 itu, maaf saya agak nyontek ya. Mereka tuh jadi tidak menanggapi. Mereka jadi tidak menanggapi orang lain dalam jala mereka untuk kepentingan diri sendiri. Justru mereka memberikan pelayanan bagi orang lain, kelompok lain yang mau mengalami bagaimana sih kerajaan Allah, bagaimana sih caranya menyatakan firman Tuhan di mana saja. Makanya mereka memilih kenapa mau ikut sekali Tuhan. Kenapa Tuhan membentuk mereka pengikut, justru murid-muridnya itu lebih banyak kayak tadi Ayu bilang, kenapa harus nelayan kayak gitu. Nah kita ini pelayan, ya enggak sih? Kita harus mengikuti Tuhan. Kita ini pelayan, nelayan akhirnya pelayan, itulah kita. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari ayat 23 sampai 24. Sebenarnya itu banyak tapi itu dulu deh. Asik. Okay, Aduh, thank you. Aduh. Thank you Cici. Luar biasa. Dia mengubah nelayan menjadi pelayan. Yang penting ada an-nya. Kak Sandi sama Gege mau yang mana duluan ini?
Oh ya, Kak Sandi, Kak Sandi. Cek kamera. Aduh. Kamera bebek. Ya kalau saya tadi Sama. hampir sama sih sama kayak Kiro. Di ayat 19 sama 20. Terus di ayat 22 lagi ternyata masih ada. Yang di ayat 20 itu meninggalkan jalannya, kalau yang ayat 22 meninggalkan perahunya. Terus lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau saya jadi siapa ini? Andreas pada saat itu, mungkin saya mau tanya-tanya Tuhan dulu. Kira-kira apa Tuhan keuntunganku mau ikut kau? Saya sering biasakan diajak pelayanan, bisa pelayanan begini, bisa tidak? Pelayanan pagi kah? Saya biasa bertanya-tanya, siapa WL-nya? Terus aku pertimbangkan dulu, bagus jika ini orang atau tidak. Jujur saja kalau tiba-tiba biasa setelah tanya begitu. Ya kalau Kak Sandi tidak main, berarti? Tidak biasa. Dulu saya begitu. Terus saya lagi pikir-pikir, kayaknya Tuhan Yesus ini orang yang lobbyingnya sangat kuat. Dia mampu mengajak orang sehingga orang itu bisa mengikuti dia. Itu sih yang gue dapat dari si orang Yesus. Asik. Asik. Thank you Kak Sandi. Jadi langsung kepada praktisnya. Wow. GG. Sama. Aduh. Singkat dan tidak jelas. Sama. Kita akhiri. Iya. Oke, dadah pemirsa. Oh tidak, tidak. Jadi kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Yang paling saya notice memang juga yang kayak bilang tadi Kiro, kayak ada orang tiba-tiba datang, terus dia mau ikut gitu dengan apa yang sudah diperintahkan. Yang saya juga notice di sini tidak ada penolakan. Bagaimana ketika kita disambut oleh Tuhan untuk melayani, mungkin kita juga bisa belajar untuk tidak menolak panggilan Tuhan itu. Oh, haleluya. Itu mungkin ya yang saya bisa dapat. Demikian. Praise the Lord. Aduh, dokumentasi tidak standby. Aduh. Tidak ada replay. Koordinator dokumentasi tidak dapat videonya. Cukup ya. Wes. Thank you. Kayaknya sedikit lagi. Silakan. Iya panas ini karena terlalu dingin tadi malam di ruang sekolah minggu. Ternyata ini siapa? Itu Simon Dan and Friends. Titus. Arifin dan Anjas. Ternyata sebenarnya dia itu sudah dipanggil pertama. Ternyata si Simon ini dia sudah dipanggil pertama. Dia dipanggil di kesaksiannya Yohanes. Di Yohanes pasal 1 ayat 19. Kayak di kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ayat 19 di situ, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Aduh, kita salah ayat. Maaf guys. Yohanes pasal 1 ayat 37, maaf. Ayat 37. Di sini murid-murid Yesus yang pertama pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ternyata 2 orang murid di sini itu ini si Simon and Friends. Yes.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi dalam konteks di sini, si Simon and Friends ini, dia belum jadi murid inti, masih murid dengan skala yang lebih besar. Saya baca di tafsiran. Jangan terlalu menganggap saya selalu sangat pintar, guys. Karena itu Saya baca di bagiannya. tafsiran. Biasanya kalau di kampus itu ada itu apanya? Link apanya? Kita ambil dari mana itu? Sumber dari mana? Saya ambil di tafsiran Alkitab. Maaf guys, kita punya kameramen di sebelah sini masih magang, jadi lightingnya kurang bagus. Pas saya juga baca, oh ternyata si Simon and Friends ini sebenarnya dia sudah dipanggil awalnya, jadi dia ndak serta-merta datang Tuhan Yesus, bro sini. Oh iya, tidak. Tapi dia sudah tahu tentang Yesus, dia sudah masuk dalam lingkup murid yang lebih luas. Pas datang Tuhan Yesus, wih ini mita lihat tadi wih ayo deh, nah, mungkin begitu pada kondisi pada saat itu. Mungkin Mungkinkah? pas datang Tuhan Yesus, dia dipilih menjadi circle utama pada saat itu. Tapi sebelumnya memang dia sudah masuk di circle yang lebih besar. Ternyata dari sini berpikir sama jadi di gereja kita kan awalnya di circle utamanya, circle paling besarnya dulu. Lama-lama mungkin pemimpin kita lihat, berpotensi banget nih. Berpotensi banget nih. Iya nih. Aduh. Lama-lama banget. Kan ada proses, iya. Di lingkup yang paling luas mungkin kayak kita teman-teman datang gereja di Gold City. Nah, pas datang kita sudah jadi circle yang luas, yang paling besarnya lah. Lama-lama teman-teman atau Kak Esra mungkin yang berpotensi banget nih. Nah, dipilih menjadi circle yang utama. Kayak begitu sih. Yes, begitu guys. Terima kasih. Thank you Ayu. Ada yang mau menambahkan? Cerin mungkin membantah. Saya tidak setuju. Kalau dari saya Kak, pertama sangat terberkati sama yang disampaikan mulai dari Kak Peter sampai terakhir tadi Ayu tambahkan. Kalau mungkin dari saya, dari yang saya lihat pertama di pembacanya kita khusus untuk bagaimana Tuhan panggil Simon dan juga Andreas, Matius 4 ayat 18 sampai 25 ini. Yang pertama dari tempatnya Yesus memanggil Simon dan Andreas ini Kak. Saya baca di tafsiran ya. Galilea ini katanya dikatakan Galilea itu daerah terpencil, penduduknya kurang terpelajar, kurang halus, tutur kata mereka kasar, tidak sopan dan kadang dianggap aneh. Pokoknya Galilea ini tidak seperti daerah-daerah lain yang kayak banyak pemuka-pemuka besar, kayak hamba-hamba Tuhan di sana. Tapi Yesus justru menyusuri tempat itu, kayak Yesus berjalan menyusuri daerah itu untuk bagaimana dia memilih murid-muridnya. Dan mungkin dari sini saya belajar kadang apa yang kayak bodoh bagi dunia, justru itu yang Tuhan pakai untuk memuliakan nama Dia. Kayak apa yang mungkin kurang terpandang bagi dunia, yang direndahkan oleh dunia, justru itu yang Tuhan tunjukkan, itu yang Tuhan angkat menjadi terang dan saksi bagi namanya Tuhan. Nah, itu yang mungkin sedikit dari lokasi tempatnya, dan banyak kita baca dari Yesus memanggil murid yang lainnya kayak Matius dan sebagainya, itu bahkan dipandang buruk sama orang sekitar. Terus yang dari kata yang kedua Kak, dari kata menjala. Tuhan Yesus tahu profesinya Simon dan Andreas ini sebagai nelayan, terlepas dari kok kenapa nelayan begitu dan sebagainya. Tapi saya ambil dari kata menjalanya ini,
di ayat 19 Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan." Yesus pakai juga kata menjala begitu. Notabene juga Simon dan Andreas ini profesinya sebagai nelayan penjala ikan. Dan Tuhan Yesus kayak belokkan katanya sebagai penjala manusia. Nah terus kayak saya coba berpikir, Yesus pakai lagi kata penjala ini, dia mengikuti kayak profesinya kita, kemampuannya kita, apa yang kita bisa begitu. Tapi Tuhan bawa kata penjala ini ke tujuan yang lebih besar, dari penjala ikan ke penjala manusia. Kayak Tuhan mungkin mau bilang kalau saya tahu apa yang kau bisa, apa kemampuanmu, mungkin dulu sebagai nelayan penjala ikan, apa yang kau pelajari sebagai seorang nelayan menjadi penjala ikan, mari ikut saya, sama-sama dengan saya untuk profesimu sebagai penjala itu yang kau pelajari sebagai seorang penjala itu kita gunakan untuk perkara yang lebih besar, itu penjala manusia. Kayak Tuhan mengerti kayak keadaan kita, profesi kita, apa yang kita punya, potensinya kita. Jadi jangan mikir kayak Mandi kalau masalah mengikut Yesus, aduh yang ini lebih bisa, ini potensinya di sini. Memang seperti itu, Tuhan taruh kita di bidangnya kita masing-masing, dan dari bidangnya kita masing-masing itu Tuhan mau kita mengarahkan apa yang kita bisa, pengalaman yang kita punya ke tujuan yang lebih besar. Itu dari saya, Kak. Keren. Wow, mind blowing. Oke, ini apa? Menyambung dari apa yang tadi Kak Sandi bilang, kayak Tuhan Yesus itu orang yang kayak istilahnya kayak pintar melihat orang. Ya dia Tuhan gitu ya. Iya juga. Dia yang ciptakan kita, dia tahu ini dia bakalan begini dan sebagainya. Oke, masih ada lagi yang mau menambahkan? Tita sebagai koki mungkin dipanggil Tuhan. Chef Tita. Sin. Aduh, sama noh. Oke. Jadi menarik ya teman-teman, jemaat Tuhan sekalian. Kayak banyak yang kita dapat hal-hal baru, khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kisahnya yang kita baca ini permulaan dari panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kemudian cerita-cerita selanjutnya ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebenarnya kalau kita baca. Nah, sangat luar biasa karena pembacaan di dalam Matius, dalam Injil itu begitu berharganya cerita tentang guru dan murid. Bagaimana Tuhan Yesus itu sedang memuridkan. Dan apa yang dia lakukan itu sebenarnya sedang kasih tunjuk ke murid-murid yang diajak tadi bahwa ini yang harus kamu lanjutkan, ini yang harus kamu lakukan. Nah, menarik yang tadi dibilang sama teman-teman, sama Kak Peter, sama Kiro, kalian semua, Cerin, Ayu, bahwa dari penjala ikan menjadi penjala manusia, Tuhan lagi ubah fokusnya kita. Gitu. Mungkin ada orang yang kayak dari pekerjaannya yang dibilang istilahnya sekuler, langsung meninggalkan pekerjaannya itu dan mengikut Tuhan. Ada. Tapi ada juga di sini kita melihat kenyataan-kenyataan bahwa orang yang kayak Kaisra. Ya istilahnya kayak fokusnya beda. Kayak kalau yang dulu fokusnya sama ikan. Saya mau mendapatkan sesuatu, saya mau mencari sesuatu, dan kali ini Tuhan Yesus memanggil kita untuk share sesuatu, share apa yang kita dapat. Itu berbeda lagi. Fokusnya kita itu lebih ke manusia, lebih ke melayani. Bukan saya mencari supaya saya dapat, tapi Tuhan Yesus panggil kita untuk lebih ke menjadi berkat. Berarti kita membagi dalam hal apapun. Misalnya waktunya kita bakalan kita bagi buat orang, atau mungkin di dalam gereja ini ide-ide yang kita punya, bisa juga dari keuangannya kita.
melayani Tuhan itu sangat tidak terbatas. Nah, teman-teman, selanjutnya menjadi murid begitu luar biasanya ketika kita kayak Ayu bilang tadi menjadi circle utama yang menyaksikan secara langsung dan menjadi orang yang bangga ketika melihat orang yang kita ikuti itu begitu berkuasanya. Nah, di ayat yang ke-23 sampai 25 itu dia lagi bercerita tentang orang-orang banyak di luar daripada murid-murid yang dipanggil ini tadi. Mereka akhirnya jadi percaya karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi berbeda ketika kita lihat panggilannya Tuhan kepada secara pribadi, misalnya kepada Petrus, kepada Andreas yang tadi kita baca, bahwa Tuhan tidak menunjukkan apa-apa. Maksudnya panggilan itu tertuju kepada ayo ikut. Ayo tinggalkan itu, ikut aku. Ayo GG tinggalkan itu, ikut aku. Gitu. Beda lagi dengan cara panggilannya Tuhan buat orang-orang yang lebih banyak. Dia membuat tanda-tanda, dia membuat mujizat-mujizat sehingga pandangannya orang itu ada yang menunjukkan sesuatu dan di luar dari kemampuannya manusia mungkin, dan membuat orang tertarik untuk ikut. Tapi sebagai orang-orang yang sudah melayani Tuhan, itu sangat luar biasa ketika kita bisa memutuskan untuk mengikut Tuhan secara pribadi, karena spesial menjadi murid Tuhan yang mengikuti Tuhan itu secara lebih melihat Yesusnya dibanding apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mendengar panggilannya Tuhan Yesus berdasarkan panggilannya, bukan berdasarkan apa yang sementara dia kerjakan yang membuat kita terkagum-kagum. Itu belakangan. Kita akan melihat kuasa Tuhan itu belakangan setelah kita mengikuti Tuhan. Nah, teman-teman mau jadi yang mana? Kalau disuruh pilih mau jadi yang mana? Mau jadi Petrus, Andreas, atau orang-orang banyak yang kemudian Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya? Kalau Kak Sandi? Kalau Kak Sandi diperhadapkan dengan pilihan mungkin lebih enak menjadi orang-orang yang banyak ya, karena kurang effort dan tinggal menikmati saja. Tapi kalau Kak Sandi disuruh pilih mau jadi murid Tuhan Yesus kayak Andreas atau meninggalkan segala pekerjaannya untuk mengikuti Tuhan, kesibukannya dan prioritasnya yang lain untuk ikut Tuhan, atau mau menikmati saya berkat Tuhan? Kayaknya saya mau menikmati saja. Sangat jujur ya. Mungkin Kak Peter punya pandangan lain misalnya, atau punya pilihan dan alasannya. Pakai mic, Kak. Kalau saya sih ini menurut saya ya, saya tidak tahu semua, sama seperti Ayu, saya juga baca Alkitab saja. Ya, kalau menurut saya panggilan itu Tuhan memanggil kita itu sejak kita jatuh di dalam dosa. Tuhan punya ide sejak kita kehilangan gambar Allah, sejak kita kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan punya sebuah ide untuk menyelamatkan manusia. Tuhan memanggil melalui, kita bisa baca di semua perjanjian lama, tapi semua gagal. Setelah itu tadi orang random ini yang muncul. Setelah dia muncul, dia punya personality yang punya di luar dari sebuah kata-kata ikutlah aku. Saya juga iya. Mungkin kalau saya ikutlah saya, siapa ini ya? Muncul dari mana ini ya? Saya juga oh iya ya, betul, karena jadi panggilan itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau misalnya ditanya kepada saya pribadi, kalau saya dipanggil dulu waktu sebelum saya sekarang ini, mungkin saya mau dipanggil seperti yang orang-orang banyak. Saya melihat mujizat dulu baru saya percaya. Kira-kira seperti itu. Mungkin. Ya, karena kan nanti kita akan ada fase atau ada masa di mana kita mengenal Tuhan dari kata orang.
sekarang saya mengenal Tuhan dari pengalaman pribadi, perjalanan kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Jadi kalau dulu saya dipanggil, saya pasti akan pilih, oh ya, saya lihat mujizat dulu. Saya nggak tahu orang lain, mungkin saya saja yang begitu. Ada gak Sandi Kak? Saya juga begitu. Oke. Wow. GG. Kira-kira panggilanmu ini karena Tuhan Yesus datang dalam bentuk ayu atau Perantara Ji. perantara, atau karena kau lihat Kebetulan kalau dari pengalamanku sendiri kenapa bisa tiba-tiba ada di sini ya? Karena pertama ada kesadaran diri, kedua nggak tahu apa istilahnya, saya lupa, pernah Kak Ezra sebutkan di khotbahnya, tapi kayak kalau ada sesuatu yang tiba-tiba masuk di dalam kita, kayak pas kita lihat ayat Alkitab ini, terus kita tiba-tiba kena, kayaknya untuk saya ini deh. Atau tiba-tiba kita lihat khotbah ini, terus tiba-tiba kita merasa, oh ini khotbah kayaknya untuk saya deh. Nah hal-hal itu yang sering ya impresi Kak, ya impresi. Mungkin itu yang saya rasakan kemarin, makanya kenapa bisa ada di sini gitu. Untuk pertanyaan yang tadi, mungkin masuknya di dua-dua, karena saya ada melihat petunjuknya Tuhan, tapi saya juga kayak langsung untuk terima. Kayak ada biasa, kemauan luar juga. Biasa, luar biasa. Ya walaupun kayak masih juga iya, masih belajar ya, Wih, perlahan-lahan itu gitu. wajar dan perlu. Baik, luar biasa, luar biasa. Ada lagi yang mau menjawab, menanggapi? Ya. Nah, ini yang saya dapatkan juga dari panggilan untuk mengikut Tuhan ini. Ini ya buat teman-teman yang dikasih jadwal ya. Khususnya Sudiang tidak hadir hari ini. Kenneth, Salgus. Iya. Kadang kita semua dipanggil ya. Amin. Kita semua dipanggil. Tapi itu jawabannya kita itu masing-masing. Jawabannya kita tidak disetting sama Tuhan untuk bilang mau atau tidak. Kita punya kehendak bebas dan kita punya alasan kita masing-masing, entah itu alasan benar-benar alasan atau kita membuat alasan untuk tidak menjawab panggilan Tuhan. Dengar Dias. Nah teman-teman, kalau kita dipanggil kayak Petrus dan Andreas ini yang sementara bekerja, pasti bakalan bilang saya lagi sibuk. Bisa kan dulu saya selesaikan ini jalanku. Kita banyak sekali alasan, tapi kalau kita baca ini kita kagum-kagum sama apa yang mereka lakukan, apa responnya mereka. Tapi pada kenyataannya, saya kalau bisa saya jawab, Kak tunggu Kak lagi ini Kak dulu. Kita punya jawaban masing-masing. Nah teman-teman, jemaat Tuhan sekalian, hari ini saat Tuhan panggil kita, apa jawabannya kita? Di tempat kerjanya kita, mungkin kita sementara melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi, tapi pasti Roh Kudus akan selalu memanggil kita, don't do it, akan selalu mengingatkan kita untuk fokus lagi sama Tuhan, karena Dia itu kebenaran dan kamu harus ikut jalan yang ini. Firman Tuhan ini sangat luar biasa teman-teman, jemaat Tuhan sekalian. Apalagi kan kita sebagai gerejanya Tuhan itu mau dimuridkan kan sama Tuhan. Ini panggilan-panggilan buat kita. Secara praktis ya itu dijadwalkan, atau kita ditanya mau pelayanan, mau atau tidak. Kak Sandi tadi dengan kesaksiannya, dia harus lihat dulu siapa yang WL. Nah kita punya ini masing-masing, punya ego masing-masing, punya apa? Kegelapan. sisi gelap pelayanan masing-masing. Kita mungkin bakalan Tuhan mau Kak ikut, tapi siapa juga pengikutmu yang lain, kayak mau Kak lihat dulu siapa yang ikut Tuhan yang lain, atau
apa yang kayak Kak Sandi bilang tadi, apa yang saya dapat kalau saya ikut Tuhan? Sementara yang pekerjaanku ini sesuatu yang pasti, kayak dibilang Kiro tadi, yang saya lakukan ini sesuatu yang pasti, dan kalau saya ikut Tuhan, what will I get? Gitu. Apa yang akan saya dapatkan? Tuhan itu pemilik segalanya. Dia bakalan cukupkan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Dan Tuhan itu sebenarnya lebih tertarik dengan sesuatu yang kekal. Itulah kenapa dia datang. Kan tubuh ini akan binasa, tapi jiwa dan roh kita itu sesuatu yang kekal. Kayak Tuhan tertarik dengan hal itu. Nah, teman-teman, Tuhan bisa datang kepada kita kapan saja, bukan berarti saya maksud kayak tiba-tiba Tuhan lewat gitu ya. Tapi kita punya panggilan kita masing-masing. Jadi seperti Petrus, Andreas dan kawan-kawan, atau jadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan lalu mengikut Tuhan, itu masing-masing punya panggilan yang dengan cara yang berbeda, tapi saya yakin kalau kita sudah ada pagi hari ini berarti jawaban kita iya, mau ikut Tuhan. Nah, ini sebenarnya kalau kita undur ke belakang, Tuhan Yesus ini sebenarnya sudah guru kan guys, dia itu sebenarnya sudah guru. Karena kalau kita baca-baca juga, Tuhan Yesus itu sudah belajar selama 30 tahun itu dia sudah belajar sebenarnya. Nah, dari umur 12 tahun. Bahkan dia itu punya legalitas seorang rabi, seorang guru. Jadi ketika dia memanggil itu sebenarnya dia bukan random ya, teman-teman. Dia sudah punya ini. Orang-orang pas lihat ini, oh ini sudah dia guru. Jadi ndak serandom itu. Jadi minimal mereka sudah tahu. Mungkin ada tanda ya kalau dia itu guru, Kak. Ya. Ya udah ada tanda kalau ya legalitas bahwa dia itu guru. Jadi kalau saya baca dari kemarin, bukan baca ding, saya nonton YouTube dari Gereja Reform, Kak. Iya. saya dengar khotbahnya, Tuhan Yesus ini punya kuasa. Jadi ketika dia memanggil itu, dia punya kuasa. Dia tahu siapa kita, apa yang sementara kita lakukan, kemampuannya kita, dan Tuhan memanggil kita dengan kuasanya, kemampuannya. Kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menolak. Siapa kita begitu. Nah, hari ini kalau sampai kita punya alasan untuk menolak, berarti kita istilahnya lebih besar dari Tuhan. Bisa saya bilang begitu karena kita tidak sadar kalau yang panggil kita itu Tuhan, dan kita mungkin berpikir bahwa pelayanan yang kita lakukan ini untuk manusia. Ya memang kita melakukan pelayanan itu kepada orang-orang yang datang, tapi pelayanannya kita sebenarnya kan untuk Tuhan. Nah, kalau Tuhan sendiri memanggil kita untuk melayani terus kita menolak, berarti kita berpikir bahwa kita lebih dari yang panggil dong. Kita punya hak untuk menolak dong. Nah, sebagai ciptaannya Tuhan, jangan sampai amit-amit ya kita menolak panggilannya Tuhan. Jangan sampai kita menyangka kita punya kemampuan lebih besar untuk bisa menolak panggilan Tuhan. Nah, saya punya cerita tentang cita-cita yang kalau terhitung kayak istilahnya agak dipending sama Tuhan. Sampai sekarang juga saya masih berpikir cita-citaku ini bakalan jadi atau tidak. Saya ini punya cita-cita untuk jadi pendeta sejak dari dulu. Nah, saya punya cita-cita jadi pendeta, terus setelah pokoknya intinya dari saya masih TK sampai
SMA kalau ditanya apa cita-citaku, pasti jawabanku pendeta. Pasti jawabanku kayak mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta sih. Nah terus itu sangat kayak orang tuaku sangat menyukainya, kayak jawaban yang membuat orang tua bangga gitu. Nah terus pas saya sudah lulus SMA, toh sudah senang, kayak akhirnya saya bisa tinggal satu istilahnya kayak satu tingkat lagi saya bakalan jadi pendeta. Maksudnya saya ambil satu tingkatan lagi untuk dapat bisa melayani sebagai seorang pendeta. Nah gagal. Saya SMA itu 2016 kan rencananya mau ke Semarang ke AOC. Saya GBT kan, Alpha Omega Church, Son of Praise. Nah rencananya mau ke situ, tapi kemudian tiba-tiba di 2 hari sebelum berangkat, tiba-tiba orang tua aku berubah pikiran, langsung yang marah pas saya mau pergi, kayak langsung langsung berubah, pikirannya yang dulu kayak senang langsung berubah. Nah papaku bilang ke saya, begini alasannya, kamu ambil dulu sesuatu yang lain, misalnya karena saya cewek, saya ambil dulu pendidikan yang lain untuk nanti kalau misalnya sudah dapat pendidikan yang misalnya S1 ku apa, S2 mungkin saya bisa ikut yang 8 bulan untuk jadi hamba Tuhan atau apa. Nah papaku bilang hamba Tuhan itu ndak harus jadi pendeta kok gitu. Itu dibilang papaku. Rohani ya kedengarannya, kayak ya juga ya. Dan ya itu benar, teman-teman. Hamba Tuhan itu bukan sama dengan pendeta. Kita bisa jadi hamba Tuhan dengan pekerjaannya kita masing-masing. Dokter kah? Ya kalau semuanya pendeta, siapa jadi dokter? Kalau semuanya pendeta, siapa main keyboard? Siapa main gitar? Siapa jadi anak band? Nah, terus lanjut dari ceritaku ini, papaku marah sampai dia tidak bicara sama saya di jangka waktu 2 hari itu. Nah bagaimana saya mau minta uang pergi kalau dia tidak bicara? Intinya saya tidak diizinkan dengan syarat yang begitu banyak. Kalau misalnya saya pergi, saya harus menikah dengan pendeta juga, karena nanti bakalan menghalangi pelayananku kalau jadi pendeta, dan harus satu aliran, pokoknya harus GBT begini begitu. Pada intinya saya bukan orang yang bisa kayak kesaksiannya orang melawan orang tua, kayak saya keluar dari rumah dan saya pergi untuk sekolah, merantau. Saya tidak bisa melihat orang tua sedih gitu. Nah jadi saya mengikuti apa yang orang tua mau. Nah sampai sekarang waktu saya lulus S1 juga kayak, puji Tuhan ini bentar lagi bakalan ke Semarang ini, kayak begitu. Tapi ternyata beda lagi, maunya saya lanjut lagi studi S2. Dan kayak sampai sekarang kalau misalnya saya belum lulus, maaf Tuhan, kayak pikirku kayak mungkin Tuhan marah karena selama ini saya ndak langsung ikut. Mungkin Tuhan mau saya sekolah pendeta, tapi sampai sekarang saya belum lulus dengan apa yang dipilihkan sama orang tuaku, apa yang saya ambil, keputusan yang saya ambil. Mungkin karena Tuhan marah, mungkin ya. Iya, ayo Yusuf menangis noh. Jangan. Nah, tapi teman-teman, setelah berjalannya waktu dan banyak hal yang saya lalui dalam prosesnya kita yang mungkin kelihatan gagal rencananya, tapi Tuhan itu punya rencana yang lain. Nah, kalau saya hari itu ambil keputusan untuk tetap keluar dari rumah, kan ceritanya beasiswa yang ini dari karena pelayan gereja jadi dapat beasiswa, bisa untuk pergi. Tapi kalau hari itu misalnya saya ambil keputusan untuk itu,
saya tidak bertemu dengan kalian. Misalnya saya tidak melalui proses yang lain, saya tidak melalui proses-proses yang lain untuk sampai di sini. Kayak maksudnya saya tidak bilang saya sudah sempurna, tapi puji Tuhan kayak saya belajar banyak sekali saya pelajari dari hal-hal itu. Aduh, nggak bisa memang diajak cerita. Sudah nangis duluan. Nah, iya, rencana kita bisa gagal. Nah, ini yang dibilang papaku. Waktu itu saya memang marah, kayak maksudnya mengambil jalur kayak S1 ku beda, tapi dalam hatiku marah sampai saya sudah kuliah S1 itu sampai semester berapa kayak marah, kayak maksudnya ini bukan yang saya mau, kayak begitu. Dulu kayak saya tidak suka sekali itu sastra Inggris, bahasa Inggris, tiba-tiba saya langsung sastra Inggris, kayak bukan ini yang saya mau. Tapi itulah kayak proses itu, dan papaku bilang kalau itu panggilan mau kusembunyi di lubang batu juga, kau ndak bisa menolak apa yang Tuhan mau. Kau mau ceritamu kayak Yunus, kayak mau dibawa sama ikan dulu. Pokoknya Tuhan punya cara untuk panggil kamu. Kalau kamu benar-benar dipanggil, karena sudah banyak contoh orang-orang yang langsung ambil sekolah Alkitab, teologi, atau sekolah menuju ke pendetaan lah. Ternyata kenyataannya pas lulus malah ini tidak jadi hamba Tuhan gitu. Maksudnya malah justru banyak yang belok, malah yang jadi politisi, justru berbeda. Nah, papaku bilang lebih baik mana? Sekolah pendeta terus ujungnya begitu, atau kok tidak ambil sekolah teologi tapi hidupmu yang kayak berbicara sama orang tentang siapa Tuhanmu. Di waktu itu saya karena masih umur berapa, masih marah kan, saya belum mengerti. Waktu itu kayak intinya di dalam otakku itu sudah terpikir kayak saya sudah rencana aku gagal dan orang tua aku berubah tiba-tiba. Itu saja yang saya pikirkan dan saya belum mengerti. Nah, berujung sampai sekarang kayak perjalanannya waktu, banyak hal yang saya dengar, banyak cerita Alkitab yang saya baca. Ya, saya berujung pada mendingan kita tidak tahu banyak, maksudnya istilahnya tidak pelajari langsung jurusannya itu, tapi kita pelajari Alkitab dan ikut apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab. Nah, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi pendeta tapi jadi pelayan. Dan you can do it everywhere gitu. Dan dengan tidak harus jadi pendeta. Bukan berarti pendeta salah, bukan berarti pendeta itu sesuatu yang salah, tapi tidak harus menjadi pendeta untuk jadi pelayan. Ada satu kisah di mana saya berpikir bahwa saya harus bilang papaku. Hari itu sebelum saya pergi, kan papaku tukang kayu. Nah, kami tuh karena hari itu baru baikan, kayak maksudnya baru habis berpelukan, ini papaku baru habis pulang. Bayangkan saking marahnya papaku, dia pergi ke kebun, tidur di kebun. Tidak bicara sama saya. Kayak kecewa anak pertamanya bakalan ini, kayak maksudnya tidak mengikuti apa yang dia mau tiba-tiba atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Istilahnya dia ke kebun, tidur di kebun dan diam-diam di sana, tidak mau bicara dengan siapapun. Pas pulang datanglah pendeta, kan entah dari mana pendeta datang terus enggak sih itu pendeta SMP ku, di SMP ku kan beda pulau. Dia datang terus sharing lah, dia bilang kan papaku bilang ini anak toh, maksudku kayak mau saya kasih sekolah karena dia perempuan, dia harus bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, baru
mungkin bakalan berbelok itu suatu saat tidak apa-apa, tapi dia bisa melakukan sesuatu dulu untuk dirinya lah minimal. Nah, benar kan? Kalau sekarang kita berpikir betul juga pemikiran papaku ini. Nah, terus pendetaku bilang, kenapa dia tidak mau ikut apa yang papaku bilang? Kenapa saya tidak ikut apa yang papaku bilang? Nah, papaku bilang, jawabanku waktu itu, saya tidak damai sejahtera. Karena memang saya bilang saya tidak damai sejahtera mau lanjut S1 di tempat lain gitu. Saya bilang saya tidak damai sejahtera. Pas malam kami sudah sepakat untuk saya harus ke Manado untuk S1 ambil jurusan yang lain. Tiba-tiba kan kami lagi nonton. Tiba-tiba nih pintu, kan papaku buat pintu dan lain-lain. Untung pintunya belum ada kacanya. Tiba-tiba tahu pintunya roboh, kayak maksudnya jatuh, kayak kan miring begini. Itu sangat tidak mungkin jatuh begini. Kayak jatuh langsung ke sini. Langsung kayak yang saya langsung peluk kayak Tuhan Yesus ampun kayak bukan orang yang suka percaya kayak Tuhan hukum ini sih, tapi kayak waktu itu apa ya, masih muda sekali dan saya langsung berpikir itu kayak ini bukan jalan yang betul, kayak begitu. Panggilannya mungkin betul. Iya. Kenapa kita tidak berpikir begini? Kenapa kita tidak berpikir bahwa kalau misalkan kamu udah S1 dan S2 kita tidak bakalan ketemu? Iya, itu kan waktu itu kan belum terpikir kan, iya. Jadi sebenarnya kamu bisa bicara kembali sama bokap mengenai ini. Bahwa saya sudah lari dan ujungnya ke situ juga. Iya. Makanya waktu masalah kemarin istilahnya adalah dalam keluargaku sampai kenapa saya lama lulus, kenapa teman-temanku sudah lulus saya belum. Bukan itu yang membuat saya sedih. Jadi ceritanya keluargaku pada akhirnya kayak karena saya tidak lulus ini kayak bertanya-tanya juga, mungkin karena pelayananku. Dan akhirnya saya disuruh untuk berhenti pelayanan buat fokus. Ya enggak salah juga karena saya kesini buat lanjutkan studi dan harus selesai kan pada waktunya. Nah saya bilang saya enggak bisa berhenti pelayanan, itu sudah nafasku. Kayak kalau saya berhenti pelayanan berarti apa ya, berarti saya berhenti bernapas juga, ya istilahnya begitu. Nah sebenarnya cerita ini membuat saya ini takut ya, karena panggilan Tuhan yang sampai sekarang menurutku ya belum terjawab. Kayak itu tiba-tiba jadi sedih. Ayo sedih. Katanya mau jadi pendeta juga. Ternyata yang menangis ini cita-citanya dulu pengen jadi pendeta juga. Office. Banyak yang mau jadi pendeta ya. Cita-citaku menjadi orang kaya. Nah, jadi saya berpikir kayak mungkin itu sudah bagian dari nasarku, karena sudah banyak pendeta yang tanya mau jadi apa nak, dan saya jawabnya jadi pendeta. Itu nasar atau bukan kak? Bukan ya? Cuman kalau memang itu kuat panggilan dalam hidupmu ya bukan lagi nasar, ini memang panggilan. Kan panggilan kan ada dua, umum khusus. Panggilan umum ya kita jadi orang percaya. Ya. Tapi kalau khusus itu lebih spesifik lagi, misalkan ya kayak gini, panggilan jadi untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, entah apa. Gitu. Nah, berarti cocok sama pembacaannya kita. Panggilan umum ya mungkin jadi penjala ikan, punya pekerjaannya itu, pekerjaan sendiri dan melayani di pekerjaannya. Ya, sebenarnya begini, pada saat kamu melayani sama kayak saya nih, karena saya bisa bicara begini karena saya melayani karena saya kan di luar. Pada saat kita bicara tentang Tuhan, ya, jadi pada saat kita bicara tentang penjala ikan dan penjala manusia, perhatikan gini, kata penjalanya tetap sama, tetapi kemudian fokusnya kemudian dirubah.
Betul tidak? Iya. Fokusnya dirubah dari cuman sekedar untuk cari makan, kemudian menjadi betul-betul fokus kepada manusia. Kalau kita jadi penjala ikan, ya kan? Ikan ditangkap, Kita dapat digoreng, dimakan, selesai masalah. Betul tidak? Tapi pada saat kita jadi penjala manusia, apakah sih simpel kita waktu kita menjala ikan? Tidak. Menjala manusia itu sulit. Tapi itu panggilan. Jadi di Tuhan melakukan penjalanya tetap sama, tapi objeknya kemudian, makanya di gereja ini juga kemudian kita punya ide bahwa, kita punya value bahwa kita itu develop people. Kita develop people, bukan apa yang mereka lakukan tetapi develop pribadinya, develop value-nya. Itu disebut dengan fokusnya ke manusianya. Bukan ke barangnya, bukan ke caranya, tetapi fokus ke manusianya. Nah itu dia. Tuhan mau kita sama dalam hidup kita seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai panggilan yang tadi Vero bilang. Sekali lagi saya kasih tahu. Rencanamu bisa gagal, tetapi masa depanmu tidak mungkin gagal. Karena itu tangan Tuhan yang pegang. Jadi kalau memang suatu saat kita mau lari kemanapun, kalau memang panggilan kita untuk menjadi hamba Tuhan, pasti Tuhan akan bawa lagi ke situ. Mau dipaksa tidak dipaksa pasti akan begitu. Dan mohon maaf sih, saya enggak memanipulasi atau apa. Kalau memang itu kuat, mau siapapun yang larang Vero, Vero akan balik lagi ke situ. Misalkan nih, mohon maaf nih, misalkan habis ini jadi CPNS. Lihat aja nanti dalam waktu 2-3 tahun lagi akan balik lagi ke lubang yang sama. Dalam arti balik lagi ke kegiatan yang sama. Oh iya, saya juga melakukan itu dulu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya ngalamin. Saya kan keluar kan 2004, 2005, keluar dari gereja, maksudnya keluar dari rumah karena harus ke Stan Malang dan kemudian apa? Pelayanan enggak, tetap pelayanan. Ujung-ujungnya pasti lari ke gereja, pelayanan Sabtu Minggu, apa semua dan lain sebagainya. Tapi di mulut saya bilang gini, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya lebih parah, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang, jadi kalau bicara di depan, saya masih ingat tuh, kalau kita bicara waktu almarhum masih hidup, jadi siapa yang akan lanjutkan? Jangan saya pastikan saya tidak mau, saya bilang begitu. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Itu dibilang kalau mau lari kemanapun, kalau sudah panggilan Tuhan, pasti itu. Nah cuman kadang-kadang gini, kita punya take off sama landing, itu mulus atau tidak. Iya. Itu aja pilihannya. Gimana kita mau mulus atau tidak gitu loh. Kalau mau mulus, ya semuanya dipikirkan baik-baik. Artinya gini, kalau mau mulus itu orang tua diberi pengertian, pasangan diberi pengertian, sekeliling kita diberi pengertian, saudara-saudara kita diberi pengertian. Kalau mau hajar kasar, ya kan, gas. Tapi nanti pergi lagi di kebun. Iya, toh. Nah kan begitu, pasti ada riak di situ, gitu loh. Nah kalau saya pribadi, saya waktu menolakkan rejection terhadap panggilan Tuhan, saya waktu melakukan rejection cara Tuhan itu saya take off-nya kasar. Kenapa? Karena pekerjaan saya ditekan. Artinya di dunia pekerjaan saya dihabisin karirnya sama Tuhan. Gitu. Saya dihabisin. Saya nikmatin nggak 18 tahun saya jadi PNS? Ya nikmatin dong. Hartanya dari situ kok. Maksudnya saya punya motor, punya kehidupan yang baik kan dari situ, hidup dari negara. Ya kan? Tapi saya bisa bayangkan, saya dipaksa ya, tanda kutip dipaksa. Itu aneh, dipaksa. Sama seperti itu. Nah, Vero juga akan, kalau memang itu panggilan, pasti akan sampai di titik itu. Tinggal nanti gini, yang pasti jangan pakai cara kita, kalau memang caranya Tuhan, dia pasti akan bukakan jalan gitu loh. That's why kita tidak pernah memaksakan orang. Ya mohon maaf nih, misalkan Vero suatu saat dipaksa pulang, ya sudah pulang lah. Kalau memang dipaksa sama, mohon maaf ini ya, misalnya orang tua pulang lah ini. Karena saya yakin kalau panggilan Tuhan pasti tidak pernah gagal. Kalau memang suatu saat saya akan, misalkan Vero di sini tiba-tiba datang di sini, terus tiba-tiba orang tua berubah, saya juga akan langsung PDP. Bagaimana Pak Peter? Amin. Aduh.
Oke. Nah, teman-teman ada lagi yang mau? Jadi saya cerita ya, ayat yang ini itu harusnya untuk minggu depan. Karena saya itu jujur, saya itu bertukar tema minggu ini sama tema minggu depan. Tema asli GBI minggu ini itu bukan tentang iman dan kemurahan hati. Itu bertukar. Coba aja tanya Pak Peter nanti. Itu ketukar karena Pak Beni dia enggak bisa tentang memuridkan. Jadi saya tukar, harusnya itu mau iman dan memuridkan kalau tidak salah minggu ini. Cuman saya tukar, semuanya saya tukar. Gitu. Dan waktu saya lihat ayat ini, Vero, kan Ayu yang tanya. Ayatnya apa, Kak? Itu Matius ini. Saya itu cuman ya udah, itu aja. Saya tidak tahu kalau itu ceritanya tentang ini. Nanti malam saya lihat, ceritanya tentang penjalekan manusia. Oke, sudah. Jadi harusnya itu kita tidak bahas itu hari ini. Nanti minggu depan baru kita bahas. Oke, kita pending, minggu depan kita bahas. Ya. Ya, mungkin masih ada yang mau. Kak Peter mungkin mau menambahkan? Rencana kita bisa gagal, Ya, ulang ya. tapi tujuan Tuhan tidak akan gagal. Amin. Beda ya, kalau saya bapak mama itu pendeta, tapi saya tuh nggak ada kepikiran mau jadi pendeta. Makanya saya suka iri Kak sama yang begitu. Kayak kebalik. Tuh mau jadi musisi, mau sekolah musik, tapi terhalang untuk dulu kan ya kalau sekolah musik harus ke luar ya, ke Jakarta. Kalau di sini cuma kursus. Zaman saya dulu itu kalau mau belajar nggak ada YouTube, nggak tahu ya. Jadi harus cari orang yang memang dan duduk, bertanya, belajar. Nggak kayak sekarang lebih mudah, fasilitasnya lebih banyak ya. Terus sampai pada satu titik di mana tiba-tiba tanggal 24 Februari 97 saya kecelakaan. Besoknya saya ulang tahun. Jadi saya berulang tahun itu di rumah sakit dengan perban, dengan semua luka-luka. Lalu ada seorang pendeta datang, doakan. Saya rasa saya waktu berdoa, anaknya Om ini akan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta waktu itu ya, pendeta. Saya dalam hatiku, aduh, enggak, saya mau jadi musisi ya waktu itu. Anak band. Jadi setelah 2000, jadi saya kerja waktu itu sambil saya belajar musik dan lain-lain. Tahun 2005 tiba-tiba ada orang tanya di saya, kamu mau nggak jadi, waktu itu ya masih full time ya, jadi full time. Jadi saya ikut pelayanan di situ. Dan akhirnya saya masuk dalam pelayanan dan sampai sekarang saya mengerti ini. Kita harus bedakan dulu ya, pendeta dan hamba Tuhan. Jadi pendeta itu pemberian dari organisasi, tapi hamba Tuhan itu di dalam Alkitab. Kita semua hamba Tuhan, setuju ya? Ya, setuju. Kita semua hamba Tuhan, apapun profesi kita, mau statusnya kita bos, kita apa, kita hamba Tuhan. Alkitab yang kita baca semua sama. Jadi sampai di situ saya temukan dan saya ketemu sama beberapa orang yang seperti tadi Kak Esra, mereka pengusaha, businessman, tapi dia lebih pendeta dari pendeta. Memberi, Ya. dia kasih, bukan cuma memberi secara finansial ya, tapi dia memberi ini yang teladan. Jadi ya kita bisa saja jadi profesi kita apa saja, tapi sifatnya kita, perkataannya kita itu harus mencerminkan siapa Yesus. Karena itu akan beda ya, kayak punya gelar pendeta tapi kelakuannya pendoti. Aduh, itu kan kayak kayak gimana ya. Jadi tapi kalau kita bukan punya gelar pendeta tapi kita punya kelakuan yang mencerminkan sifat Kristus, ya itu yang tadi saya bilang. Ada orang yang dia bukan pendeta, dia pengusaha, tapi dia memberikan
keperluan bagi orang lain, memberikan teladan, memberikan bahkan ini dia memberikan hidupnya untuk orang lain. Kalau saya bilang memberikan hidup, ya mungkin dia lagi susah tapi dia mau bantu orang lain. Bukankah itu yang Yesus contohkan di dalam Alkitab? Jadi kira-kira seperti itu. Jangan kita cuma pada satu titik kita sendiri yang harus memutuskan. Apakah ini memang panggilan seperti yang Kak Esra bilang? Kalau saya percaya apa yang saya ucapkan itu bukan lahir dari saya sendiri, tapi itu jadi sebuah janji saya kepada Tuhan. Saya takut sebut nasar ya, karena nasar itu harus ditepati, ingat ya. Kalau nasar tidak ditepati ada hukumnya di Alkitab. Jadi itu satu janji kepada Tuhan ya. Waktu yang tanggal 24 Februari itu saya dalam hati, saya tidak mau. Tapi setelah saya ditanya, terus saya tanya sama orang tua di 2005 itu, tahun 2005, saya bilang, "Ma, saya mau gini-gini karena papa saya sudah tidak ada." Saya bilang, "Terserah, kamu yang putuskan." Lalu saya berdoa dan saya bilang, "Oke, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu." Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Ini kira-kira itu dari saya. Iya Kak. Wow. Saya ingat ini yang apa? Saya sambil dinasehati itu sambil kayak marah-marah, tapi dibilang papaku kayak apa dia bilang? Mendingan kau berbuat baik karena kau pendeta, atau kau berbuat baik pas jadi dirimu, kayak maksudnya dalam profesi apapun itu kau berbuat baik itu lebih baik yang mana? Kayak mau berbuat baik karena pendeta itu memang biasa, karena kau harus berbuat baik memang. Jadi pendeta kalau tidak baik kan aneh. Tapi kalau kau bisa berbuat baik meskipun bukan pendeta, bukan karena statusmu sebagai gelar apa, ya statusmu sebagai pendeta, itu yang luar biasa. Nah makanya kayak sampai hari ini bertahan, dan kadang-kadang muncul kayak pikiranku mau nakal-nakal karena siapa suruh orang tua aku ndak kasih ikut apa yang saya mau. Tapi puji Tuhan kayak sampai sekarang puji Tuhan masih di gereja, kayak ndak lari, maksudku kayak kecewa sampai kayak meninggalkan ini, tidak. Puji Tuhan kayak tetap dalam gereja. Ya itulah guys ya. Ayo mau bicara. Panggilan Luar biasa sekali Kak Vero. Sekian dan terima kasih. Tidak boleh. Apa saya mau cerita Kak? Panggilan. Tekaku. Sebenarnya saya dulu cita-citaku menjadi Superman. Kepala. Nggak ikut-ikut ke ini nah. Kan dulu aktif banget ke ini ceritanya di Getor. Jadi kayak kalau setiap kayak ada kegiatan-kegiatan nasional atau apa itu nggak ditunjuk, saya yang mengajukan diri. Saya ingat sekali dulu itu Kamnas di apa di namanya. Nggak tahu intinya kayak pedalaman sekali di Toraja. Kam nasional. Diumumkan milah ceritanya. Putau ada mau, tapi satu orang dari gereja. Saya mengajukan diri. Saya ke guru sekolah minggu kok. Aku bilang, Bu bisa saya saja yang wakili gereja. Saya mengajukan diri karena mau sekali Kak. Dan dari situ ikut Kak. Baru aku bilang begini, pas kegiatannya itu, enggak tahu Kak apa lagi namanya itu tempat. Kegiatan kan kayak kita baku kumpul-kumpul per klasis begitu. Kayak per daerah, tapi satu kalau di Getor tuh dibilang klasis. Aku bilang begini, mau Kak juga jadi pendeta nanti deh. Serius sumpah. SMP ini nah, SMP. Amin. Tapi berubah pikiran Kak pas SMA. Oh berubah sendiri nih. Karena awalnya berpikir Kak begitu, karena mama aku bilang begini.
dari 4 bersaudara ini bapakku, masing-masing itu sudah punya pendeta. Bapakku mami ini tidak ada anaknya pendeta. Oh, amin. Abi- Pokok doa ya, pokok doa ya. Pendeta apa dulu Ayu? Pendeta Getor. Ayu nanti jadi Jadi kayak aku bilang, oh iya di mak. Aduh. Baru Army kayak pas SMA kayak mau Mika jadi pendeta cuman pas SMA langsung berubah pikiranku. Kayak ndak ada Mi tuh mau jadi pendeta. Tukang listrik. Oh, enggak kayak gitu juga. Baru pas ini lulus SMA. Dulu SMA mau sekali Kak ini kerja-kerja tambang. Mau sekali Kak kayak kerja-kerja tambang. Terus naik di mulai helm. Naik pemilihan jurusan juga pas sudah lulus SMA. Saya pilih tambang. Saya usahakan sekali masuk tambang karena memang mau sekali Kak pas SMA. Itu keinginan untuk pendeta terlupakan pas lulus SMP. Mencari emas. Sudah tidak ada lagi. Dan Ade. puji Tuhan masih mau mengusahakan CPNS. Yes. Pendeta. Dan pas pemilihan jurusan itu saya pilih tambang. Tapi pilihan kedua aku karena ndak aku tahu itu pilihan kedua. Aku bilang begini, apa di kakakku muncul dari samping. Oh bagus juga saya itu kerjaku, duduk-duduk aja. Kuliah wah duduk-duduk ini kakakku Oh, aku pilih lah elektro. Ternyata di elektro tidak kayak kakakku saja. Pas di dalam elektro, tidak aku suka yang jurusan kakakku. Kayak ndak menantang Ki. Jadi lebih kupilih jurusan yang sekarang. Kan itu kakakku elektro tapi dia jaringan. Saya elektro tapi bagian energi. Wede. Ya, dia jaringan, saya energi. Ya sudah, sekarang di sini mengusahakan CPNS. Tapi bisa lanjut untuk jadi pendeta. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh. Tuhan yang tahu. Amin, Atau amin. istri pendeta. Betul. Aduh. Live. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Kasani mungkin dulu cita-citanya pendeta tapi sekarang anak band. Saya dulu cita-citanya astronot. Iya tuh, mulia sekali kan? Kayak diagung-agungkan banget. Kayak aduh Ibu Peri kalau perempuan. Kayak macam dituntun dari belakang Oke, saya juga mungkin sama kayak Kak Ayu, sama kayak Aduh, kasihan orang-orang tua ini ya. Banyak no anak-anak yang ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Tuhan itu selalu meluruskan jalan yang tidak mungkin bagi kita. Amin. Saya juga pernah sharing sama Kak Esra. Mungkin belum ada yang dengar, karena saya sama Kak Esra sendiri. Saya itu awalnya tuh basic, sebenarnya saya itu hukum. Oh, ayo dengar, betulan. Hari itu saya bercerita sama Kak Esra, saya bilang begini, Kak, saya enggak mau pulang ke Biak. Ini agak sedih sih. Kemudian saya bilang begini, Kak Esra, saya itu sebenarnya tidak mau kuliah, saya bilang gitu. Saya cita-citaku dari kecil itu pendeta. Kali. Jadi
jalur. P jalur istri pendeta. Astaga. No. Jadi Ada temanku pendeta. di situ mas saya nah. Siapa? Saya tahu. Oh, suka tahu sih. Oke. Iya, terus saya cerita sama Kak Esra. Kak Esra beri pendapat lah. Kak Esra kasih masukan buat saya. Kalau menjadi pendeta tuh tidak harus kuliah atau sekolah Alkitab. Saya bilang saya sekolah Alkitab Kak. Saya ini anak asrama. Kebetulan saya tinggal di asrama selama saya SD. Saya sekolah Alkitab dan itu menimbulkan rasa kepercayaan diri saya untuk berdiri di depan banyak orang. Jadi saya dari SD itu cita-cita yang akan mungkin besar mungkin saya akan bisa dapat. Jadi Kak Vero, kita sama. Mimpi kita bukan sekarang tapi nanti ke depannya. Oke, sharing lagi mungkin. Sama dia ini juga. Jadi, masa jam berapa ini? Ya. Kayaknya Ayu tahu deh. Selama persiapan sebelum SN, saya belajar buku apa? Itu buku Stan. Kayak mandi. Awalnya orang tua dulu kayak apa istilahnya bahasa bagusnya kalau kayak jadi mau dokter begini. Kayak apa bahasa bagusnya itu ya? Ya begitulah. Terus aku bilang aduh lama kayak tidak mau Pak, tidak bisa lihat darah, tidak bisa lihat yang teriris-iris, tidak bisa lihat luka dan sebagainya. Oke. Terus itu saya berdoa, akhirnya Bapak sama Mama dilembutkan hatinya. Saya bilang mau coba Stan. Akhirnya beli 2 itu, ku ingat itu bukunya Pester yang warna biru sama hitam. Akhirnya itu setiap belajar malam, pergi Mekah belajar bawa itu buku. Selama berapa bulan saya pelajari itu sampai sebelum SN kan kuota itu dari Unhas untuk Kedok ke Barana itu ada 1. Nah pilihannya itu untuk yang izin Kak yang peringkat pertama. Aduh, nah puji Tuhan. Terus itu tidak mau sekali Kakak, kayak mengeraskan hati kayak tidak mau ambil ini walaupun kayak sudah di depan mata begitu. Malam-malam datang ini siapa? Pak Kris dia panggil saya, kasih duduk depan asrama putri. Tentukan pilihanmu sekarang. Kalau tidak mau ambil ini kuota 1, saya kasih peringkat 2-mu. Berpikir Kak. Aduh. Tidak. Ya begitulah. Aduh too much. Tiba-tiba kita sudah roboh itu. Jam berapa Mi? Ya begitu Kak. Malamnya saya berdoa karena perjalanan hidupku ini Kak, kalau tadi sementara Kak Vero cerita saya berpikir bukan ku bilang Tuhan mudahkan, tapi kayak Tuhan selalu bukakan Kak jalan. Bahkan masuk di Barana pun itu kayak mujizat bagi saya karena sudah tutup kuota untuk pendaftaran gelombang 1, kan ada 2 gelombang gelombang 1. Nah itu kayak istilahnya kayak saya dihalang-halangi begitu untuk sekolah di situ, bukan dari orang tua aku tapi dari beberapa pihak lain. Akhirnya saya ikut gelombang 2, terus dengan syarat saya diterima ini anak formulirnya, sudah habis formulir, diterima ini anak formulirnya.
kalau di gelombang 2 dia mau tes dan harus peringkat 1 di antara semua pendaftar. Ada bukti di atas semua yang surat-surat saya bawa. Saya dengan bapak gitu kodong 2 orang. Dengan bapak, dengan uncle, 2 orang berjuang di situ. Terus aku bilang, bapak ntar kak belajar dari SMP kayak itu materi modal SMP, bilang. Satu hal yang mau kusaksikan di sini, kadang iman lingkungan sekitar kita atau orang terdekat kita juga yang kayak dukung imannya kita, dukung perjalanan hidupnya kita. Dan saya mau bilang kalau imannya bapakku itu besar. Imannya bapakku itu kayak belum dia lihat depan mata sudah diperkatakan. Bahkan mamaku pun mengakuinya begitu. Ayo tes, kita buktikan kalau kita punya Tuhan yang besar. Bapakku bilang gitu kak, uncle bilang begitu. Belajar dari sekarang, hari ini ditanya 2 hari ke depan tesnya. Akhirnya saya tes, pas pengumuman tidak mau lihat biar bapakku sama tanteku saya yang lihat. Ku ingat sekali nomor tesku itu 176. Dicari 176, bapakku cari dari bawah tuh 176 begini kak. Pilihan kedua itu saya sudah mau dioper ke Semada, SMA 2 kalau misalnya tidak lulus itu. Cari 176, bilang nak berdoa bapak belum dapat ini. Sambil menelpon, cari 176, dapat di atas. Itu kayak menangis di situ bapakku bilang, jangan ragu nak kalau itu tadi kalau Tuhan tetapkan kau jalanmu tidak ada yang bisa halangi. Dan bahkan pemikiran kita sendiri pun itu tidak bisa menutup kemahakuasaannya Tuhan dalam hidupnya kita. Akhirnya sampai pada saat itu yang tadi malam yang saya diajak bicara, saya telepon bapak sama mama, dan bapak sama mama itu tidak menekan lagi untuk jadi dokter dan sebagainya. Tuhan pasti yang buat saya untuk ambil keputusan untuk terima itu jalur ini. Saya ambil lah. Pas pengumuman masuk di ini tirai-tirai kamar. Nah terus saya baca hasilnya, puji Tuhan hijau. Saya ingat sekali yang kulakukan itu hari di dalam itu tirai kamarku, bersujud langsung di tempat tidur. Saya bersujud. Padahal kayak enggak aku ikhlaskan ini semua yang saya pelajari kak, kayak persiapan stand, soal-soal dan sebagainya. Setiap malam kak belajar itu, dan bahkan bukuku masih ada di samping tempat tidurku saat kak berdoa. Tapi Tuhan kasih lolos di sini. Memang ya semua itu dalam pengaturannya Tuhan. Bahkan kalau mau dibilang sampai ada kak di sini bicara, pasti karena keputusan yang Tuhan tuntun saya ambil waktu itu kak. Yang mungkin bukan mauku, bukan keinginanku, tapi Tuhan arahkan begitu, dan tidak mudah prosesnya. Sampai sekarang saya masih koas, tidak mudah prosesnya. Dan sampai saya juga duduk di sini, masih kak sering bertanya-tanya, kenapa pas koas kok kasih lihat kak ini gereja Tuhan, kayak kenapa pas koas, kenapa? Tapi saya percaya Tuhan punya jawabannya untuk hidupku, dan saya percaya itu tidak lepas lagi dari campur tangannya Tuhan, karena yang kayak Esra bilang, bagi kita itu tidak ada yang kebetulan. Semua bagi Tuhan dan bagi orang percaya itu kayak tidak ada kata kayak kebetulan. Semuanya dalam rencananya Tuhan, dalam pengaturannya Tuhan. Dan kalau memang Tuhan panggil saya nantinya jadi seorang dokter, lupa selama perjalanan hidupku ini dari SD kan itu, ini penari kan kak, penari. Yang ini tamborin. Terus dari perjalanan hidupku dari kecil itu kelas 3 SD pas bapak sama mama juga bertobat, sampai pas sebelum SMA, itu kayak banyak hamba Tuhan yang kayak tiba-tiba datang peluk kayak, nak kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang kayak pernah doa di Semarang kan, dipeluk sama enggak tahu ibu siapa, mau pulang, kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberkati banyak orang. Saya amin. Terus ada lagi hamba Tuhan kayak, enggak tahu Tuhan selalu
kasih sadar Kak dengan orang-orang yang Tuhan kirim seperti itu, bahwa ada lagi kayaknya sesuatu yang lebih besar akan Tuhan kerjakan dalam hidupku, walaupun nanti saya akan menjadi seorang dokter. Akan menjadi seorang dokter kalau Tuhan kehendaki lolos. Saya masih imani itu Kak, Pastor Esra, Kak Peter. Kalau kayaknya ada hal yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupku. Dan memang penjangkauan jiwa itu kayak melekat sekali di hatiku Kak, penjangkauan jiwa. Apalagi bagi Bapak sama Mama kan. Intinya itulah, tidak ada yang menutup panggilan Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya kita. Amin. Dengan demikian. Bagaimana pendapat dari yang sekolah ini? Dari kita semua cerita kita aneh nggak sih? Maksud saya begini loh, kalian semua pernah bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan, tapi dibawa ke suatu tempat yang berbeda. Yes. Dibawa ke satu tempat yang jauh berbeda, tapi kemudian ketemu lagi. Gitu loh. Dan bukan kebetulan kalau kita dipersatukan di GBO Kumene ini. Memang Kan tidak masuk bukan ya? kebetulan Iya, memang. iya. Iya. Paham. Bukan kebetulan, lalu kemudian saya pun juga baru memulai apa yang disebut dengan pelayanan ini gitu loh. Ya kan? Dengan pertama Vero baru masuk, lalu kemudian ada Riva, lalu kemudian ada Ayu dan Cherin, kemudian ada Pak Peter, kemudian dan lain-lain, kemudian itu ini loh, proses itu semacam saya tidak, karena ini kita semua itu pemeran utama. Kita semua pemeran utama. Kan kalau kan nggak sampai begini, kalau dalam film ada pemeran utama, ada sidekick atau pemeran tambahan. Dan saya kira kita semua pemeran utama di role yang kita mainkan. Ya. Gitu. Tapi kalau melihat perjalanan hidup kita semua, kalian semua yang ada di sini, maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang buat kita semua masih ada yang Tuhan yang akan kerjakan yang lebih besar. Amin. Ya kan? Seperti itu. Entah itu nanti buat bangsa-bangsa, buat lain dan sebagainya. Dan tidak akan, dan bukan kebetulan kalau kemudian ada di saat ini, tempat ini. Ini nggak ada yang suapin saya ya? Pantasan Kak Sandi begitu, pendetanya juga guys. Iya kan? Kamera. Itu serius, itu bukan sesuatu kebetulan. Kalau semua kerinduan kita semua yang hadir pagi hari ini itu ada terjawab mungkin di tempat ini atau seperti apa gitu ya. Ada terjawab dan kita pernah ngobrolin tentang hal ini. Ya kan, kita pernah sarabain tentang hal ini gitu loh. Dan itu bukan artinya kita menjadi sok suci, tidak. Itu juga bukan menjadi kita kemudian menjadi enggak. Tapi itu menyadarkan kita semua bahwa Tuhan sudah atur waktunya sedemikian rupa gitu loh. Saat Ayu cerita, saya sih feeling saya. Ayu ini juga ciri-ciri. Gitu. Serius. Ciri-ciri, tapi dia enggak jalur ini. Dia enggak jalur istri. Dia enggak jalur istri. Jalur Kaldi. Gitu ya. Dia enggak jalur istri. Gitu, dia enggak jalur istri. Nah, kalau Cherin ada kemungkinan 50-50. Iya kan? Ada 80. 50-50. Hah? Aduh, Tapi itu dibikin saya 50 enggak tahu ini lagi. Kak Iyo, saya kayaknya aduh Tuhan. Tidak, bukan maksud saya, bukan itu maksud saya, karena ya bisa jadi tidak. Bisa tidak jadi. Bukan. Maksudnya kalau Cherin itu ada kemungkinan jalur istri tinggi. Iya kan? Aduh. Tinggi. Tapi tidak sekarang. Tidak Kak. Tidak. Nggak mau kalau beda. Tidak, bukan. Tidak. Ya. Tidak, bukan. Tidak sekarang ada. Kalau Vero ya memang kuat sih panggilannya memang dari dulu. Enggak, dari pertama masuk ke sini gitu. Dan saya lihat Vero pertama kali masuk ke sini tuh saya curiga, nih anak kesambet apa ya? Ya serius, karena dia doa ini, doa nongol, apa nongol. Dan dia asli mandiri. Kalau kau kan masih banyak tunggu Cherin kan, GG kan masih tunggu teman kan. Kalau Vero itu asli mandiri.
Enggak, maksudnya Vero itu asli mandiri dalam arti gini, dia datang ke gereja ini sendiri, hanya ketemu sama Keisha di bawah terus naik. Habis itu dia selanjutnya dia cari sendiri, betul-betul datang sendiri, ini sendiri. Dan tidak ada jalur teman. Kalau Kiro kan jelas jalur lulu kan Jalur gitu kan. lulu. Jalur lulu. Iya serius. Kalau Vero sih memang dari awal memang kuat akan hal itu. Kita sudah lihat. Kita kan sebagai pemimpin rohani kan bisa melihat. Jadi waktu saya ngomong begini saja ada perasaan saya yang di dalam hati yang oh ini begini. Dalam hati saya memang ada seperti itu. Itu terutama waktu Cari tadi ngomong akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dalam hati saya langsung nongol begini, tapi bukan bule. Bule Tuhan, amin, bule, amin. Kita bersepakat, Tapi bersehati. Itu dalam hatiku muncul gitu, tapi bukan bule. Gitu. Aman brother. Bangsa Masih ada. Toraja. Aman brother. Bangsa. Gitu, tapi bukan bule. Bisa juga yang penting jadi kau pendeta. Makanya harus GBI ini. Nah, Langsung GBI, BPD aduh. Dan ini harus daftarkan. GBI daftarkan PDP. Daftar. GPDI sejak lahir. Tiba-tiba gara-gara cewek beda pindah. Canda. Selama itu tidak menjual Yesus. Aliran Iya. Langsung jadi pendeta lagi. Tapi itu ya. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa apapun itu kadang-kala kan training ground kita kan, kita bilangnya training ground dulu ya. Kalau saya ngajarin, training ground kita itu tidak harus selalu misalkan terjadi pendeta, training ground kita harus di sekolah Alkitab. Ya. Ya kan? Training ground kita itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter kita dan itu Tuhan yang lakukan. Seperti saya orangnya dulu pelit, saya orangnya perhitungan, tergopoh-gopoh dan buru-buru. Sampai sekarang pun buru-buru saya masih kelihatan. Tapi itu sudah berkurang banyak ketimbang yang dulu. Dan itu terlatihnya di mana? Di tempat kerja yang sekarang. Jadi training ground kita itu kadang-kadang dibuat Tuhan terbalik atau arahnya opposite dari tujuan kita. Dan itu karena Tuhan mau bentuk kita dulu. Nah, ada sebuah training ground kita kan gitu. Daud sebelum jadi raja jadi penggembala domba. Ya kan gitu. Simon Petrus, Andreas sebelum menjadi penjala manusia disuruh jadi penjala ikan. Jadi tugas utamanya sebenarnya penjala manusia, tapi disuruh menjala ikan dulu. Nanti ini saya kasih tau ya. Kalian nanti suatu saat baca cerita ini baik-baik. Waktu dia bilang kami sudah menebarkan jala siang malam tapi tidak dapat apa-apa. Nah, bandingkan nanti dengan, kalau baca cerita baik-baik ini ada sebuah pendalaman yang akan sangat bagus sekali dalam rangka training ground. Gitu, ada. Gitu. Tapi ingat sekali lagi Tuhan mau kita develop people. Gitulah, ya. Kita develop leaders, kita mau Tuhan, kita fokusnya ke jiwa, ke orangnya. Gitu. Oke? Oke. Ya. Oke. Jadi teman-teman, develop people intinya adalah yang tadi saya bilang saat kita masih menjadi penjala manusia atau dengan di tempat kerja kita masing-masing atau mungkin punya pemikiran bahwa saat kita datang ke gereja itu saya mendapatkan sesuatu untuk supaya kayak kalau saya tidak masuk gereja saya tidak damai sejahtera atau apalah tujuannya kita datang ke gereja. Nah hari ini saya rindu lihat pembacaan kita punya pikiran yang baru, pemahaman yang baru, diperbarui semuanya bahwa panggilan Tuhan untuk kita semua melayani, develop people. Jadi saat kita datang ke gereja bukan lagi kayak berharap dapatkan sesuatu tapi kita mau memberikan sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita nyanyikan satu lagu. Mars GBI. Oh tidak ada ya? Oh himne. Oh enggak tahu no. GBT no. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Kita angkat pujian ini dari aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tetap setia sampai Tuhan dapati kami. Pada akhirnya kami adalah anak-anak-Mu yang setia. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang kami pelajari hari ini. Kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu meskipun kami kelihatannya rencana kami gagal, tapi rencana Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Dan kami amini itu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan selalu punya kerinduan untuk memanggil kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu Tuhan Yesus mampukan kami. Tolong kami Tuhan dalam keseharian kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tetap berada dalam jalurnya Tuhan, dalam panggilannya Tuhan. Kami memilih untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan Yesus, pandangan kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dan setiap langkah kami selalu mengikuti langkah kaki Tuhan. Tuhan Yesus tetap jadi guru bagi kami, mengajar kami, tetap jadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kami. Membawa kami Tuhan kepada tujuannya Tuhan yang semula saat Tuhan membentuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri saraba kami Tuhan, kami mau bawa pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan dalam bangsa ini Tuhan, di bangsa dan negara ini, di kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan berkat-berkat Tuhan tercurah di bangsa kami, di kota kami, di mana kami tinggal Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, penjagaan Tuhan nyata di bangsa ini, di kota ini Tuhan. Makasih Bapak, kami juga rindu ada penuaian jiwa terjadi di bangsa ini, di kota ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, semua mata akan tertuju kepada Tuhan, semua lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat bagi kami semua Tuhan. Makasih Bapak yang baik, kami berdoa di mana gereja kami berada di tempat ini, Tamalan Raya
area Tuhan BTP. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar sini Tuhan Yesus, sekitaran BTP Tuhan, Unhas Tuhan Yesus, bahkan Sudiang Tuhan Yesus, bahkan dimanapun Bontoramba Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang membawa jiwa-jiwa ini untuk datang kepada Tuhan, melihat ada palang gereja Tuhan, bahkan ada di Google Maps Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menggerakkan semua orang-orang untuk datang ke tempat ini mencari Tuhan, bukan supaya Tuhan kami banyak jumlahnya di gereja ini, tapi supaya benar-benar jiwa-jiwa ini Tuhan menemukan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan, biar supaya jiwa-jiwa ini Tuhan menemukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat gereja ini biar terus menjadi berkat. Kami anak-anaknya di dalam gereja ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan pakai kami untuk perpanjangan tangan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di kampus, di tempat kerja kami Tuhan, di keluarga kami Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang menonton, mungkin jemaat Tuhan yang sementara dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara dalam pergumulan yang berat, Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar bagi pintu yang tertutup, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap jiwa yang terbelenggu pada jemaat Tuhan, mungkin karena belenggu apapun pikiran mereka, kekhawatiran mereka, atau karena dosa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terlepas, sehingga anak-anak-Mu bebas datang untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang hari ini sementara persiapan untuk ujian dan lain-lain, biar Tuhan memberikan hikmat, Tuhan bukakan jalan Tuhan, setiap apapun yang menghalangi di depan, entah itu Tuhan Yesus dalam belajarnya Tuhan Yesus, ataupun kami serahkan juga dosen-dosen dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memudahkan semuanya, membukakan jalan, dan semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan besok hari Tuhan. Ibadah raya 1, 2, dan 3 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semuanya melayani dengan pengurapan yang daripada Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga saat mereka melayani, saat kami melayani, bukan kami, bukan kemampuan kami yang nampak, tapi Tuhanlah yang dimuliakan melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terus berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hikmat Tuhan, biar urapan baru terus Tuhan berikan, supaya Tuhan apa yang mereka perkataan, setiap tutur kata, kalimat yang keluar itu benar-benar firman Tuhan yang Tuhan mau didengarkan oleh umat-umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua di gereja ini, para lansia Tuhan, anak yatim piatu, bahkan ibu-ibu janda Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka, taruh sukacita di dalam hati mereka Tuhan Yesus, taruh damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang hari ini masih bingung antara mau pelayanan atau tidak. Kami berdoa Tuhan Yesus biar Tuhan yang pertetapkan hati mereka untuk menjawab setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua rohani kami di tempat ini, Ibu Gembala. Kami berdoa menyerahkan masa tuanya dalam tangan Tuhan, biar masa tuanya masa tua yang berbahagia dan penuh dengan berkat Tuhan. Berdoa buat anak cucunya Tuhan dimanapun berada, Kak Esra sekeluarga, kami berdoa serahkan dalam tangan Tuhan. Pelihara keluarga ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, istri anaknya dipelihara oleh Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kegiatan kami sepanjang hari ini, baik kami yang hadir maupun semua jemaat-Mu, bahkan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Biar Tuhan yang menyertai, dan apapun aktivitas kami Tuhan buat berhasil semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ibadah nanti sore Tuhan, bahkan latihan-latihan kami biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat pertemuan yang indah pagi hari ini. Biar nama-Mu yang semakin dimuliakan Tuhan melalui apa yang kami lakukan di hari Sabtu ini Tuhan Yesus, melalui saraba kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami, yang pegang kamera, bahkan kami singers, WL, kami semua yang hadir pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus ada sesuatu yang indah yang kami dapatkan dari Tuhan. Bukan itu yang kami harapkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Makasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa, dan kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berpuasa.